balik lagi dengan saya Bima Handoko di channel Internasional Komputer. Kali ini kita akan sedikit sharing aja, mungkin penting nggak penting sih buat pengetahuan aja tentang apa sih alat-alat standar atau alat-alat yang biasa kita pakai teknisi internasional komputer buat nyervis laptop teman-teman semua, seperti itu. Jadi dalam mengerjakan sebuah laptop itu tentu saja ada alat yang dibutuhkan. Nah, ini adalah beberapa alat standar yang dimiliki oleh para teknisi, dimiliki dan digunakan untuk mengerjakan laptop seperti itu. Langsung saja, yang pertama ini adalah alas silikon namanya, bahan silikon tahan panas. Dia biasanya dipakai sebagai alas buat kalau kita membongkar. Jadi nanti laptopnya taruh sini, dibongkar, di sini sudah ada tempat-tempat buat nyimpen bautnya seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah, nah ini perobengan, peralatan tangan semua ya. Jadi yang pertama itu obeng plus kayak gini, yang bentuknya plus. Itu kalau saya sendiri pakainya 3 jenis. Ini sekilas memang terlihat sama, tapi ujungnya kalau diperhatikan itu beda-beda ukurannya karena tiap laptop itu kebanyakan ukuran bautnya memang mirip tapi agak beda dikit gitu. Jadi kalau teman-teman sempat nemuin kasus yang kayak laptop bautnya nggak bisa dibuka, dia kayak dol gitu, itu biasanya karena si yang buka ukuran obengnya nggak sesuai dengan si baut laptopnya, kemudian dipaksakan seperti itu. Makanya kita punya ukuran ini, sebenarnya masih ada banyak lagi yang model lebih kecil, lebih gede gitu, masih ada lagi, cuman yang sering banget dipakai adalah 3 ini, seperti itu. Selanjutnya ada obeng minus. Nah, ini obeng kayak plus juga tapi bentuknya minus. Itu biasanya kalau ini ukurannya nggak terlalu gimana-gimana, soalnya dia agak jarang digunakan sih, paling lebih sesekali digunakan buat nyongkel-nyongkel aja, tapi agak lumayan jarang lah seperti itu. Tapi biasanya kalau memang teman-teman pengen beli, usahakan beli yang ukurannya agak kecil aja. Karena kalau terlalu gede nanti malah jarang kepake seperti itu. Selanjutnya kuas, biasa kita pakai kuas cat biasa, yang penting dipastikan yang bulu-bulunya masih halus. Kalau udah kasar langsung diganti seperti itu. Selanjutnya ini opener. Opener itu alat buat buka casing, namanya opener buat buka ya gitu. Biasanya buat buka casing laptop. Itu ada beberapa jenis sih. Biasanya gitu yang kita pakai ada 3. Tak carikan dulu. Nah, ini opener yang dari logam ada 2. Satu yang agak tebal dikit tapi modelnya kayak gini. Ini biasanya buat nyongkel-nyongkel yang casing yang agak gede gitu atau bagian-bagian lain. Seperti itu. Yang kedua yang sangat tipis. Ini biasanya yang kita pakai ini dulu. Ini tuh buat buka jalan yang pertama, kayak satu bongkahan kecil gitu, terus selanjutnya kita lanjutkan pakai yang ini atau pakai yang model gepeng seperti ini dari plastik juga bisa kalau yang model casingnya sangat tipis seperti itu. Selanjutnya, nah ini karena komponen laptop itu kecil-kecil, jadi kita kalau ngambil sesuatu dari dalam laptopnya gitu untuk kayak baut, kayak mungkin buka tutup konektor, ngepasin kabel-kabel gitu, dia pakai pinset. Pakai pinset gini. Modelnya lancip biasanya. Ada yang belok gini, ada yang lurus, itu bebas sih. Biasanya dua-duanya bisa. Dan biasanya pastikan itu ujungnya masih lancip. Kalau ujungnya udah tumpul, bisa coba diganti gitu. Karena kalau tumpul kadang-kadang buat ngangkat komponen yang sangat kecil itu dia udah nggak bisa. Selanjutnya biasa ada gunting, ada tang. Tang fungsinya buat ngendor-ngendorin baut, atau biasanya kalau kita megangin kalau ada yang engsel gitu-gitu biasanya kita butuh tang. Terus yang kedua gunting itu buat alat bantu aja sebenarnya, buat motong-motong kalau kita butuh kayak plester, butuh kayak sambungan kabel seperti itu. Itu biasalah standar teknik. Sisanya ini alat tulis saja, spidol-spidol. Terus ada lagi, nah ini obeng tapi yang bentuknya bintang. Karena beberapa laptop itu pakai baut yang modelnya bintang. MacBook juga pakainya bautnya bentuknya bintang. Jadi kita punya, ini sebenarnya nggak cuma 2, ada satu lagi yang satu set isinya ukuran banyak itu, tapi itu jarang dipakai. Jadi kita cuma nyetok satu aja buat bersama. Tapi kalau yang per teknisi punya itu dia pakainya kayak gini. 2 ukuran ini biasanya mewakili banyak laptop lah seperti itu. Bank bintang. Selanjutnya ada bur. Ini bur biasanya buat ngerjain printer ya. Atau kadang kalau kita ngerjain casing laptop yang pecah-pecah itu dia butuh di bur juga buat bikin dudukan bautnya seperti itu. Jadi
Word juga perlu, tapi agak jarang dipakai, tapi perlu. Oke, selanjutnya flash disk. Nah, ini flash disk seperti biasa ya, namanya flash disk. Di teknisi pasti selalu butuh. Ini ada yang isinya master OS, ada yang isinya flash master aplikasi dan teman-temannya. Seperti itu. Flash disknya masih ada banyak banget di sini. Saya sendiri pakainya itu sekitar 8 sampai 9 biji. Butuh fungsinya masing-masing lah gitu. Terus selain flash disk kita juga ada SSD. Nah, kalau SSD ini fungsinya buat ngetes. Jadi semisal ada kasus laptop yang tidak masuk Windows atau ngehang pasti install gitu-gitu, sebelum kita memvonis apakah hard disk atau SSD-nya yang rusak, biasanya kita coba dulu diganti pakai SSD test namanya. Ini udah ada Windows-nya, tinggal dicolok aja. Nanti kalau dia bisa normal, berarti memang dari SSD-nya yang bermasalah atau hard disk-nya yang bermasalah, seperti itu. Jadi biasanya itu tiap meja teknisi udah ada buat ngecek lah. Jadi insya Allah kalau kita ngecek itu bukan cuma kira-kira, tapi beneran sudah dites seperti itu. Terus ada RAM. RAM juga sama, ini berbagai jenis RAM buat ngetes. Jadi agar kita tahu apakah penyebab rusaknya RAM atau bukan, biasanya kita tes dulu pakai berbagai macam RAM sesuai dengan kebutuhan laptopnya, seperti itu. Oke, yang bagian rak ini sudah ada tadi. Nah, yang terakhir ini adalah beberapa perlengkapan yang agak jarang dipakai tapi agak sering juga gitu. Jadi kita nggak setiap meja ada, tapi ada satu tempat buat dipakai bersama lah untuk semua teknisi, seperti itu. Nah, gini diadain. Ini yang pertama ada double tip. Double tip itu membantu buat biasanya pasang layar, kalau service speaker, atau kadang ganti keyboard yang dia ada plastik penutupnya kan, habis dikelentek plastiknya harus ditempelin lagi gitu, dikasih double tip, biasalah gitu. Terus selanjutnya berbagai macam lem. Itu ada lem Dexton plastik steel ya, dia epoksi buat bikin bentuk casing. Jadi misalnya service engsel gitu kan casingnya yang pecah lah, itu nanti kita bentuk lagi si dudukannya itu menggunakan plastik steel. Dia lama banget keringnya, harus nunggu 1 kali 24 jam baru kering, tapi hasilnya insya Allah sangat kuat, hampir kayak logam lah, seperti itu, karena namanya aja plastik steel ya gitu. Kastol biasa sama lem G atau lem Korea atau lem Alteco, ini dua ini juga lumayan sering dipakai, terutama kalau buat service yang berkenaan dengan casing-casing seperti itu. Terus selanjutnya ini ada konverter. Ada 3 sebenarnya, cuman yang satu ketinggalan di bawah, tadi nggak tak bawa. Jadi ini konverter dari M2 SATA ke USB atau M2 NVMe ke USB. Atau ada satu lagi itu konverter dari konverter SATA ke USB, seperti itu. Itu fungsinya buat ngecek tadi, misal ada kerusakan hard disk, nggak kebaca gitu ya di laptop, kita copot, kita kasih konverter dulu, kita cek pakai laptop lain. Kalau udah normal ya berarti yang rusak bukan hard disknya, tapi kalau tetap nggak detect berarti memang hard disknya. Jadi ini buat membantu aja lah. Atau beberapa customer yang kasus laptopnya mati, dia pengen di backupkan datanya dulu gitu, biasanya kita baca storage-nya pakai si konverter tadi, seperti itu. Selanjutnya ada pasta, pastanya cuma satu ya. Pasta, ini pasta yang murah, biasanya buat PC-PC jadul gitu. Terus kalau buat laptop biasanya kita pakai pasta gaming. Cuman ini tadi ternyata baru kosong pastanya, kemungkinan belum di load lagi, jadi nggak bisa ditunjukin. Terus ini, nah ini penting-penting nggak penting ini cairan. Jadi ini adalah cairan anti semut, teman-teman. Jadi kita itu agak lumayan banyak kasus laptop kemasukan semut. Jadi sebulan itu bisa ya mungkin 1 unit 2 unit itu selalu ada lah gitu. Makanya kita kasih cairan anti semut. Nah, ini cara makainya tapi nggak langsung disemprotkan ke laptopnya dari luar gitu ya, enggak. Jadi harus dibongkar dulu, dipisahkan antara casing dengan mainboardnya gitu. Jadi nanti casingnya aja, casing bagian dalam yang kita semprot, bukan bagian luar karena ini beracun ya gitu. Jadi bagian dalamnya nanti kita semprot pakai ini, ditunggu sampai kering. Kalau udah, baru nanti kita pasang lagi part-partnya. Seperti itu. Itu insya Allah nanti minimal 6 bulan itu bebas semut gitu. Minimal 6 bulan bebas semut. Karena saya sendiri juga pakai di rumah kan banyak semut gitu. Biasanya pojok-pojok tak semprot, itu nanti 6 bulan insya Allah aman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin cleaning repasta laptopnya kotor gitu, atau sering mungkin pakai laptopnya sambil makan, sambil apa gitu, bisa minta sekalian disemprot anti semut kalau nyervisin laptopnya. Kalau di kita sih biasanya nanti sekalian, tapi kalau di tempat lain kan kita nggak tahu, daripada kedepannya kemasukan semut itu bisa bikin repot, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja ya untuk perlengkapan yang bisa kita tunjukkan. Sebenarnya ada yang lain lagi itu
Kayak alat buat service printer itu ada sendiri, kayak buat service mainboard kayak solder, terus apa namanya ada avometer gitu-gitu ada, cuman masih dipakai buat kerja karena ini posisinya jam kerja kita bikin kontennya. Jadi tadi nggak bisa tak tunjukin, dan itu ukurannya besar juga. Ada alat yang buat apa oven mainboard, ada alat yang buat lepas chipset, itu masing-masing lah, itu masih ada lumayan banyak. Tapi itu untuk kelas yang misal kita sudah teknisi yang bisa mengerjakan servis berat lah seperti itu. Tapi kalau untuk yang paling standar, yang intinya teknisi paling standar yang sering banget digunakan adalah yang saya sampaikan tadi. Jadi poinnya adalah teman-teman kalau mungkin pengen jadi teknisi laptop atau pengen ngerjain laptopnya sendiri, usahakan alat-alat tadi punya dulu. Karena kalau punya cuma satu atau dua, nanti butuh yang lain tidak ada, itu akan sangat repot. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ciao.